Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penobas, selamat jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, mengembangkan kebiasaan yang baik. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Artinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat penobas, bacaan kita dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya saudara, segala hal yang baik kita tidak bisa lakukan secara otomatis ya saudara. Tetapi itu adalah berproses untuk kita menjadi orang baik saudara. Nah oleh karena itu kita perlu membiasakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita bisa karena biasa ya. Semakin sering saudara membiasakan untuk melakukan kebaikan, semakin melekat hal-hal baik itu kepada saudara. Ya kalau saya sering katakan sampai level mahir untuk melakukan kebenarannya. Kita perlu dilatih dan Tuhan selalu memproses kita sampai itu menjadi satu hal yang biasa untuk kita melakukan hal yang baik. Saudara, kebiasaan baik yang harus kita kembangkan yang pertama yaitu kebiasaan menggunakan waktu. Kita baca di ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya saudara, hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau kita baca dalam Wahyu 12 ayat 12 dikatakan iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Jadi artinya iblis saja tahu saudara waktunya sudah singkat. Waktu yang akan berakhir di mana ia akan masuk ke dalam neraka. Saudara, oleh karena itu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu hari sudah semakin singkat? Tentunya yang harus kita lakukan adalah kita semakin melekat kepada Tuhan. Karena dengan saudara, iblis tidak pernah takut kepada saudara. Walaupun saudara adalah seorang pendeta, bahkan yang dipakai Tuhan luar biasa, iblis gak pernah takut sama saudara. Iblis takut karena ada kekuatan Allah di dalam diri saudara. Dan bagaimana kita peroleh kekuatan Allah? Satu hari Tuhan katakan, ketika engkau beribadah ada dua yang Tuhan kasih sama kita. Pertama adalah kekuatan, kedua adalah pengurapan. Nah saudara, makanya saya percaya gadis-gadis bijaksana yang disebut di dalam Alkitab adalah orang-orang yang menyediakan minyaknya pada hari ini. Sehingga pada saat mempelai datang ia sudah mempunyai persediaan minyak. Artinya seorang yang gadis bijaksana hari ini rajin ibadah saudara. Ketika ia rajin beribadah, ia mendengar dengan sungguh-sungguh, ia merenungkan setiap kebenarannya, dia melakukan di setiap kesempatan, saya percaya imannya pasti makin bertumbuh dan berkatnya pasti makin bertambah-tambah. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini saudara. Di mana Tuhan izinkan begitu banyak ujian, pencobaan, pergumulan saudara. Wah begitu banyak hari-hari ini dalam mengikuti Yesus saudara. Tetapi Tuhan izinkan sesungguhnya Tuhan sedang melatih saudara. Untuk saudara menjadi biasa untuk melakukan pekerjaan baik. Maka seorang murid yang baik adalah mereka mau mendengar saudara. Artinya ketika mereka ditanam Tuhan di gereja lokal, mereka ikut aktif dalam setiap kegiatan gereja lokal. Dan bahkan mulai terlibat dalam melayani pekerjaannya. Dan ketika engkau mulai melakukan pekerjaannya, disitulah proses mulai akan berlangsung. Di mana besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Engkau akan mengalami proses demi proses di dalam
di tempat di mana Tuhan menanam saudara. Sebetulnya proses-proses itu baik buat saudara untuk kita dilatih sama Tuhan. Maka seringkali banyak kejadian yang terjadi berulang-ulang dalam kehidupan kita. Di mana kita ketika menghadapi ujian, contohnya kita mengalami ujian antar sesama. Ada orang yang maki saudara. Dan ketika saudara dimaki, saudara nggak terima, saudara marah. Tapi saudara tetap datang sama Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita melepaskan pengampunan. Dan kalau saudara adalah orang yang rendah hati, murid yang mau belajar, pasti saudara akan berkata, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu, aku salah Tuhan, aku mau perbaiki, mampukan Roh Kudus untuk aku melepaskan pengampunan bagi orang yang memaki saya. Mampukan aku memberkati dia, orang yang sudah memaki saya. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, dan saya percaya berikutnya, saudara akan dipertemukan lagi dengan kasus yang sama. Itu namanya remedial. Saudara akan mengalami ujian yang sama. Dan ketika engkau sempat marah juga, tetapi mungkin waktumu udah lebih berkurang. Kalau dulu marahnya sampai seminggu, ini marah langsung ingat besoknya. Iya saya salah begitu ya. Sampai engkau disempurnakan, artinya sudah tidak lagi ada marah ketika engkau dimaki. Seorang yang merdeka adalah orang yang tidak pernah sampai kena panah api si jahat. Artinya tidak ada yang membuat saudara jadi marah, kecewa, sakit hati. Ya, hati saudara bebas. Walaupun kau dimaki, dihina, gak dianggap, gak dihargai, tidak mempengaruhi responmu. Hatimu tetap bersih, hatimu tetap merdeka saudara. Gak ada kepahitan sakit hati, gak ada sempat marah dengan orang yang melakukannya. Kita cuma berkata, ya aku ngerti dan maklumi saudara. Dan dua hal ini yang sangat memberkati saya ketika satu hari yang Tuhan berkata demikian. Kalau engkau mengalami masalah dengan teman, dengan orang-orang sekelilingmu, kau cukup perlu mengerti dan memaklumi. Ya itulah level imannya masih seperti itu saudara. Seperti kita dulu juga seperti itu. Tapi mungkin hari ini kita sudah lebih bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Tapi ada orang di sekeliling saudara mungkin levelnya masih seperti dulu waktu saudara pertama kali menerima Yesus. Engkau hanya perlu mengerti, memaklumi dan tetap membawa orang itu lebih dekat sama Tuhan sampai hidupnya diubahkan. Dan semakin hari semakin disempurnakan dalam ketekunan. Nah oleh karena itu saudara gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini jahat. Ya banyak pencuri waktu yang membuat kita terdistraksi atau terganggu ya. Maka kita harus menggunakan waktu dengan baik. Saudara mau berdoa ada aja yang mengganggu saudara. Saudara mau pergi ibadah ada aja yang menghalangi saudara. Udah mau ibadah perut mules saudara. Mau ibadah pala pusing. Mau ibadah hujan saudara. Bagaimana apakah saudara tetap ibadah? Halo saudara yang terus dilatih menjadi penerobos di akhir zaman. Saya mau katakan kepada saudara, terobos segala rintangan dan tantangan di depan saudara. Sebab datang kepada Tuhan keadaan kita pasti lebih baik. Halo saudara perhatikan, ketika kau sakit datanglah tetap dalam ibadah. Di situ ada Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti menjamah dan menyembuhkan saudara. Saya baca di Alkitab dikatakan semua orang yang sakit yang dibawa datang kepada Tuhan, mereka semua disembuhkan. Asal kau percaya. Ketika saya mempercayai akan hal ini, bahwa datang pada Tuhan keadaan pasti lebih baik, Yesus tabib yang ajaib, dan waktu saya sakit saya hanya perlu berjuang untuk datang kepada Tuhan. Seperti banyak orang berjuang untuk pergi ke rumah sakit, pagi-pagi hari masih gelap, sudah ngambil nomor ya, supaya bisa dapat nomor yang baik agar bisa cepat dapat panggilan dokter. Nah saudara, dikatakan waktu itu saya bertemu dengan direktur satu rumah sakit dan berkata bahwa di sini Bu yang datang itu ada orang yang pincang-pincang, ada orang yang diusung, ada orang yang pakai kursi roda. Mereka tetap datang untuk berobat. Tapi bagaimana saudara? Apakah saudara tetap datang kepada Tuhan di dalam ibadah ketika engkau dalam keadaan sakit? Banyak orang berkata maaf gak bisa datang. Waktu mau berangkat udah rapi tapi waktu itu hujan jadi saya gak bisa datang. Maaf mau berangkat tapi kepala saya pusing. Saya udah siap udah rapi. Maka Tuhan berkata saudara di dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24. Ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, Guru sedikitkah orang yang diselamatkan? Dan Tuhan Yesus berkata berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Banyak orang berusaha gak bisa masuk saudara. Ternyata saudara mau memperoleh keselamatan saudara harus berjuang.
Dan berjuang itu pun bukan kekuatan saudara, tetapi Roh Kudus mampukan saudara. Jadi perhatikan cara Tuhan bekerja. Saudara saya mau, saya melangkah, Tuhan yang bertindak saudara. Jadi artinya langkah awal adalah peperangan rohani. Engkau perlu beriman, kau perlu percaya kepada Tuhan. Waktu kau melangkah, Allah turut bekerja. Dia akan memampukan engkau untuk sampai di tempat ibadah. Dan ketika kau datang, kau mengalami pemulihan dan kesembuhan. Saya mengalami hal demikian, maka saya berkata-kata kepada saudara karena saya mengalami, karena saya melihat, dan saya mau bagikan kepada saudara. 25 tahun sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, saya tinggalkan pekerjaan saya, beri hidup saya sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Dan di sini saya melihat betapa hebatnya Tuhan. 25 tahun saudara, saya mengikuti Yesus. Saya nggak pernah bolos sekalipun karena sakit saudara. Tidak pernah ada alasan maaf gak bisa datang karena sakit, gak pernah. Apakah saya gak pernah sakit? Pernah saudara. Tapi ketika saya sakit, saya memaksakan diri saya harus datang supaya saya sembuh. Saya takut kehilangan kesempatan Tuhan sembuhkan saya kalau saya tidak datang. Karena saya tidak tahu kapan Tuhan menyembuhkan saya. Saya datang doa pagi berharap Tuhan sembuhkan saya, ternyata belum sembuh. Saya datang persekutuan doa, saya berharap Tuhan sembuhkan, ternyata saya belum sembuh. Masih ada pengharapan, saya ikut kul malam hari. Saya berharap saya sembuh, ternyata belum sembuh. Tapi besok ada doa pagi lagi, saya berharap Tuhan sembuhkan. Nah saudara, percayalah Tuhan punya janji. Pengharapan yang kau taruhkan di dalam Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Dan itulah yang saya selalu melihat kesembuhan. Sehingga saya tidak pernah bolos untuk datang kepada Tuhan dikala saya sakit sekalipun. Saudara mau melihat bukti betapa hebatnya Tuhan, bukan hanya sekedar lagu yang kau nyanyikan. Yesus tabib yang ajaib, tapi kau tidak datang sama Tuhan waktu kau sakit. Halo saudara, perhatikan hal demikian. Hendaklah kita berlaku adil. Mika 6 ayat 8 dikatakan, inilah yang kutuntut daripadamu hai manusia. Yang pertama, keadilan. Kita seringkali tidak adil. Kita bisa berkata, maaf gak bisa datang ibadah untuk satu janji yang baru saudara buat dengan orang lain. Ada janji. Padahal sudah sekian tahun kau mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan di setiap hari dan jam yang saudara ikuti. Nah oleh karena itu berlaku adil. Seringkali manusia untuk menerima pesanan, misalnya dia catering punya pesanan nasi kotak. Wah berjuang walaupun hujan kayak apapun pesanan ini harus nyampe. Dipikirkan bagaimana caranya supaya pesanan ini sampai tepat pada waktunya. Tapi ketika kau datang sama Tuhan, hujan seringkali menghalangi untuk kau datang kepada Tuhan. Ini gak adil saudara. Padahal Tuhan memberikan satu janji yang pasti. Carilah aku kata Tuhan, maka engkau akan hidup dan aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Saudara, Tuhan cuma mau engkau cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Supaya spirit antikris tidak masuk dan menguasai kehidupan saudara. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya saudara, spirit antikris itu sudah banyak ada saudara di sekeliling saudara. Mereka bukan berasal dari luar kita, tapi ada di antara kita. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kalau mereka sungguh-sungguh niscaya mereka tetap bersama-sama. Nah saudara, inilah yang Tuhan katakan. Kalau engkau ada orang yang sungguh-sungguh, engkau menerobos segala rintangan halangan untuk kau datang kepada Tuhan. Engkau tetap berjuang untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan katakan, engkau akan memperoleh kehidupan. Karena orang yang sungguh-sungguh tetap datang kepada Tuhan tentunya bukan hanya maksud dan tujuan tertentu saudara. Tapi saudara datang kepada Tuhan dengan tujuan untuk saudara mendekat kepadanya, belajar kebenarannya, minta kekuatan pengurapan Roh Kudus agar kau tetap bisa bertahan berdiri. Dan inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Perhatikan tentang waktu yang ada pada saudara hari ini.
Karena nafas yang Tuhan berikan adalah kesempatan yang kembali Tuhan percayakan untuk kita beroleh selamat. Yaitu dengan menghidupi setiap pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi pertama-tama untuk menggunakan waktu dengan baik yaitu tetapkan prioritas. Saudara harus punya prioritas. Kalau saya percaya, prioritas saya Tuhan berikutnya Allah turut bekerja dalam segala hal yang merintangi di depan saya. Dan saya sudah membuktikan saudara 25 tahun pengiringan saya sama Tuhan. Saya boleh melihat Tuhan selalu menolong saya ketika saya memprioritaskan Tuhan. Ketika saya memprioritaskan datang kepada Tuhan. Walaupun sibuk seperti apapun saya fokuskan untuk saya tetap datang kepada Tuhan. Berikutnya saya melihat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena ada Allah yang turut bekerja dalam setiap perkara saudara dan saya. Nah saudara, ini harus kita lakukan. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan ini ada jelas bicara tentang prioritas. Ketika engkau memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, berikutnya semuanya kata Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita belajar buat daftar mana hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan mana yang kemudian saudara buat tuh satu hari ya daftarnya. Nah kalau buat saya segala aktivitas kegiatan rohani itu adalah pelajaran yang saya harus ikuti. Karena saya ada dalam sekolah kehidupannya Tuhan. Dan setiap mata pelajaran di gereja lokal atau di komunitas mana yang Tuhan percayakan, itu adalah mata pelajaran yang harus saya ikuti. Saya harus lulus excellent. Saya mau jadi murid yang excellent. Saudara, murid yang excellent adalah nilainya baik, stabil, cenderung naik. Itu bisa jadi murid yang excellent. Bisa masuk jalur undangan khusus. Jalur undangan khusus Tuhan adalah rapture saudara. Itu jalur undangan khusus di mana saudara tidak akan diseleksi lagi, tapi udah pasti saudara masuk surga. Nah oleh karena itu kesempatan masih ada, jadilah murid yang excellent. Kau yang tertanam di gereja lokal, maksimalah dalam setiap aktivitas gereja lokal. Ikuti dengan ketekunan, walaupun tetaplah bertekun di dalamnya. Dan saya percaya kita akan menjadi murid yang excellent. Nah saudara, dikatakan buat daftar itu tadi ya, kita buat daftar. Yang ketiga, kita juga harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang ditawarkan namun tidak urgent dan penting. Ya, jadi kita harus waspada, ada pencuri waktu, artinya berlebihan terhadap hobi, gadget, tayangan atau tontonan internet dan lain-lain. Saudara, bukan berarti saudara nggak boleh nonton, saudara, tentunya yang positif ya saudara ya. Tetapi ingat, waktu-waktu buat Tuhan kau harus berhenti. Ya, fokus artinya berhenti sejenak dalam segala aktivitas duniawi saudara, berhenti sejenak untuk saudara fokus datang kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau lakukan, saudara perhatikan, yaitu lakukan kebiasaan menggunakan waktu. Jadi waktu yang ada hari ini gunakan sebaik-baiknya. Bersyukur kalau saudara hari ini disibukkan dengan Tuhan. Ketika engkau sibuk dengan Tuhan, engkau tidak punya waktu untuk dunia. Engkau tidak punya waktu berpikir-pikir yang negatif. Engkau tidak punya waktu untuk berkata-kata yang negatif. Tetapi ketika kau sibuk dengan Tuhan, engkau akan dilatih untuk menjadi orang yang terus hidup dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, kebiasaan meningkatkan diri. Ya seperti apa yang tadi kita baca dalam bacaan pertama, yaitu Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Nah mereka yang berusaha meningkatkan diri tidak terjebak dalam kepuasan diri yang akan menghambat kemaksimalan potensi hidup. Artinya saudara, ayo saudara berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Kalau dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, oleh karena itu kau harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu. Harus menambahkan, meningkatkan diri. Yaitu apa yang harus saudara tambahkan? Tuhan katakan tambahkan kebajikanmu. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari lusa harus lebih baik daripada hari esok. Setiap hari harus lebih baik. Ada kebaikan-kebaikan yang kau tingkatkan. Tambahkan juga pengetahuan saudara. Apa yang ada di aktivitas gereja lokalmu ikuti semua saudara. Di gereja lokal kami ada kom 100, 200, 300, 400. Habis sudah saya ikutin saudara. Dan apapun yang ada di depan saya dan ditawarkan kepada saya ikutin saudara. Jadi berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada iman yang ada pada saudara saya hari ini. Pengetahuan. Tambahkan ketekunanmu. Tambahkan penguasaan diri. Tambahkan kesalehan. Tambahkan kasih akan saudara seiman dan kasih akan semua orang. Jika ini ada padamu melimpah-limpah, di ayat 8 dikatakan, engkau akan dibuat semakin giat. Kau akan semakin giat mengikut Tuhan. Engkau akan berhasil mengenakan Allah. Bahkan kau semakin teguh dalam panggilanmu. Dan kau tidak akan tersandung karena apapun. Dan yang dikatakan janji Tuhan kelima, engkau mendapat hak penuh masuk kerajaan kekal. Wow saudara,
Mendapat hak penuh artinya tidak ada yang bisa mengganggu gugat saudara pasti masuk surga. Saudara mau? Ya, oleh karena itu saudara, ayo belajar meningkatkan diri saudara untuk melakukan hal-hal yang kita tadi dengar, yaitu 2 Petrus 1 ayat 5-7 saudara baca. Tapi jika ini tidak ada padamu melimpah-limpah di ayat 9-nya, maka engkau akan menjadi buta dan picik. Karena kau lupa dosamu sudah diampuni. Jadi orang-orang yang buta dan picik, mereka mendengar kebenaran, mereka nggak pernah ngerti saudara akan kebenaran. Picik artinya gampang memutuskan untuk meninggalkan pelayanan. Gampang memutuskan untuk pindah gereja. Ini orang buta dan picik yang saudara perlu lihat. Pasti orang ini adalah orang yang tidak sungguh-sungguh berusaha menambahkan hal-hal yang tadi saya katakan. Ya, jadi oleh karena itu, ayo saudara, kerajinan kita membuat kita mempunyai roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi jangan berhenti kerajinan saudara. Apa yang saudara sudah lakukan dengan rajin, segala hal yang baik saudara lakukan, terus lanjutkan. Ingat slogan kita, kalau sudah memulai, jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Tetap lakukan sampai Tuhan datang. Biarlah Tuhan mendapatkan kita sedang melakukan pekerjaannya. Nah saudara, kebiasaan meningkatkan diri, yaitu membuka diri untuk belajar. Baik belajar untuk hikmat umum ya dalam pendidikan sekolah, sebagai hal-hal yang baru untuk memperlengkapi diri di dalam kehidupan. Juga saudara harus belajar untuk hikmat khusus, yaitu hikmat yang dari Tuhan. Ya, jadi harus rindu untuk belajar dan firman atau kehendak Allah. Bahkan mungkin belajar teologi online. Saudara juga mencari kesempatan menempuh studi lanjut, lebih belajar lagi saudara. Saya menambahkan di tahun kemarin untuk mengikuti kuliah lagi saudara, walaupun online saudara ya, untuk saya menambahkan pengetahuan saya tentang Tuhan. Jangan berhenti belajar, terus belajar sampai disempurnakan pengenalan kita akan Tuhan. Nah saudara, yang ketiga, bagaimana kebiasaan baik yang harus kita kembangkan, yaitu kebiasaan mengucap syukur. Kita baca di ayat 20 dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, inilah yang Tuhan mau untuk kita dikatakan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi apapun yang baik atau buruk yang ada di depan saudara, baiklah kita mengucap syukur. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup saudara dan saya. Rancangannya adalah hari depan yang penuh harapan, damai sejahtera, hari depan kita yang penuh harapan. Walaupun yang kau harus alami seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya, engkau harus melewati api tapi engkau tidak akan dihanguskan. Walaupun kau harus lewati sungai tapi kau tidak akan dihanyutkan. Itu janji Tuhan, gak perlu takut saudara. Ujian, masalah, badai, goncangan, hadapi saudara. Yang penting bersama Yesus lakukan perkara besar ya. Yang penting saudara dan saya tetap bersama Yesus. Kita akan lakukan perkara-perkara besar. Perkara yang melampaui akal pikiran manusia. Yaitu hal-hal yang ajaib. Karena dia adalah Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Ingat saudara, apa yang dialami oleh Raja Uzia, dikatakan selama Raja Uzia mencari Tuhan, maka segala usahanya berhasil, namanya makin termasyur dan selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Selama Raja Uzia dan juga selama saudara dan saya mencari Tuhan, itu juga yang Tuhan akan berikan buat saudara. Nah, atas segala sesuatu berarti dalam hal baik ataupun buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, menguntungkan atau tidak menguntungkan, dalam keadaan apapun mengucap syukurlah. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita pikirkan. Percayakanlah kepada Dia, saudara. Engkau hanya perlu berjalan terus bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari ya. Jalan terus beserta Yesus, saudara. Asalkan kau tetap fokus pandanganmu kepada Yesus, engkau akan tahu arah dan tujuanmu. Tuhan akan membawa kita kepada tempat yang membawa kita pada keselamatan jiwa kita. Nah, kita menyadari bahwa semua yang terjadi ada agenda Tuhan di dalamnya. Karena itu semua patut disyukuri, ya. Jadi Tuhan sedang melatih kita, saudara, membentuk kita menjadi manusia surgawi. Kita yang dulu hidup secara dunia, sekian puluh tahun kita hidup dalam dunia. Dan hari ini
Karena anugerah kasih karunia Tuhan panggil saudara untuk menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Engkau lebih didekatkan kepada Yesus melalui persekutuan dan ibadah-ibadah. Kau mulai mengerti firman dan kebenarannya dalam terang pewahyuan Roh Kudus. Dan engkau diberi kekuatan Roh Kudus untuk melakukan setiap firman-Nya. Dan ketika kau melakukan, kau melihat pengenapan janji. Imanmu makin berakar, makin bertumbuh. Dan engkau makin berbuah. Dan buah yang semakin banyak, saudara. Itulah seharusnya ikut Tuhan. Harus menghasilkan buah. Tapi seringkali manusia membuat hidupnya menderita karena keputusan yang salah. Jadi saudara sebetulnya ikut Yesus asal kau tulus hati. Engkau mau belajar, engkau mau diajar, engkau mau menurut, engkau mau taat. Engkau pasti bisa tekun. Tapi seringkali itulah yang dikatakan manusia berpikir jalannya lurus padahal ujungnya jurang maut. Kenapa? Karena gak mau digembalakan, gak mau dimentor, gak mau dengar kata pemimpin, berjalan menurut pikirannya sendiri, akhirnya cilaka saudara. Akhirnya masuk ke dalam lubang yang dibuatnya sendiri. Jadi oleh karena itu saudara, engkau hanya perlu taat. Bagaimana kau bisa taat kepada Yesus yang tidak kelihatan kalau kau tidak bisa taat kepada pemimpinmu? Engkau ada di tempat di mana kau ada hari ini. Bukan kau yang pilih. Tapi Tuhan yang memanggil, memilih dan menempatkan engkau di tempatmu berada hari ini. Engkau hanya perlu belajar taat kepada pemimpin. Ketika kau taat kepada pemimpin, maka pemimpin akan membawa engkau pulang ke tempat yang benar. Yaitu kalau domba ke kandang yang sesungguhnya, saudara. Dia tidak akan membiarkan seorang pemimpin membiarkan engkau tersesat. Membiarkan engkau dimakan binatang buas. Dia tidak akan membiarkan. Tapi asal kau mengikatkan diri. Ingat saudara, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Ketika engkau mengikatkan diri dalam satu gereja lokal. Dan kau mulai terlibat dalam pelayanan. Namamu di surga jelas. Anto, ya, pelayanan worship leader. Nah, jelas tuh saudara. Setelah itu baru dilihat bagaimana pelayanannya. Apakah ia sungguh-sungguh? Apakah ia melakukan tugas yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab? Apakah dia orang yang taat? Apakah dia nurut? Atau apakah dia adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan baik? Nah semua itu dinilai ketika engkau terikat. Jadi oleh karena itu jangan kau bangga dengan kebebasanmu. Saya mau cari gereja besar di mana nggak ada yang nanya, nggak ada yang tahu. Sehingga pergi pulang udah aman. Ada orang-orang yang gak suka ditanya kemana kemarin gak dateng gitu ya. Makanya banyak orang lebih memilih gereja besar yang tidak terlihat gitu ya. Sehingga mereka akhirnya mereka tidak tergembalakan saudara. Tapi tidak boleh demikian. Kalau kau di gereja besar, engkau harus ikut di dalam komsel ya, dalam komunitas sel di mana itu adalah kepanjangan tangan gembala. Dan ketika engkau ada di dalamnya, engkau maksimallah belajarlah sungguh-sungguh melakukan dengan ketaatan apapun yang diperintahkan Tuhan. Ada teman-teman lingkungan saudara yang akan mendukung dan menopang saudara, berdoa untuk saudara di tengah masalah-masalah yang kau hadapi. Demikian sahabat Penobos, kita belajar terus belajar untuk mengembangkan kebiasaan yang baik. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukannya. Saya akan berdoa buat sahabat Penobos. Biarlah sahabat Penobos tetap bertekun dalam melakukan pekerjaan baik. Dan terus kembangkan dan tingkatkan sampai kau disempurnakan dalam ketekunan. Saya akan berdoa buat sahabat Penobos. Bapak terima kasih untuk apa yang sudah kami terima. Kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami. Mengubah pola pikir kami. Mengubah cara pandang kami. Sehingga kami menjadi lebih baik lagi. Terpujilah nama Tuhan. Mampukan kami terus mengembangkan dan meningkatkannya. Kebiasaan yang baik dengan belajar. Untuk kami mengerti jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa pengurapan Roh Kudus menyertai kami dan memampukan kami menghidupi setiap firman yang kami dengar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat Penobos, biarlah saudara tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Saya tetap mengundang sahabat Penobos bergabung bersama dengan kami dalam komunitas pemuritan GOB. Catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara untuk kita bergabung bersama-sama melatih diri menjadi penerobos. Kalau di antara sahabat Penobos yang mungkin ketinggalan beberapa hal di dalam pelajaran kita, silakan sahabat Penobos boleh masuk ke YouTube dan ketik sahabat Penerobos. Saudara akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang saudara tertinggal. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.